Sahabat Kabar Bursa, redaksi kabarbursa.com menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi syariah dunia bisa tembus 7,53 triliun dolar Amerika pada tahun 2028 mendatang. Sayangnya di Indonesia, potensi filantropi Islam serta pemanfaatan baik zakat maupun wakaf belum optimal. Akar masalahnya terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Di pasar mata uang digital hingga kini, pelaku pasar masih memilih untuk berhati-hati walau bursa kembali menghijau. Kapitalisasi pasar kripto global turun tipis 0,12% di level 2,85 triliun dolar Amerika dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Untuk lebih jelasnya saya akan berbincang dengan Muhammad Alpin Pulungan, asisten redaktur Kabar Bursa. Selamat sore rekan Alpin. Selamat sore, Maria, apa kabar? Baik Alpin, kita langsung saja. Ini kan sampai sekarang Indonesia belum memaksimalkan potensi filantropi Islam seperti zakat dan wakaf karena literasi keuangan syariah yang masih tergolong rendah. Seperti apa pandangan redaksi terkait hal ini? Oke, Maria dan sahabat kabar bursa. Ramadan itu kan sebenarnya waktu emas buat ekonomi syariah kita gitu ya, untuk khususnya untuk masyarakat Muslim. Tapi sayangnya peluangnya itu belum benar-benar dimaksimalkan. Ini sebenarnya adalah penyakit lama sejak Indonesia merdeka, sejak bahkan mungkin agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, salah satu indikator yang paling kelihatan ya itu adalah dari zakatnya. Kita punya potensi zakat nasional yang disebut-sebut bisa tembus sampai 327 triliun. Itu maksudnya itu 327 triliun itu bukan keseluruhan dalam bermasa-masa ya, tapi setahun. Kalau zakat dimaksimalkan dalam 1 tahun, Indonesia itu bisa mendapatkan 327 triliun bersih. Bayangkan ini menurut hitungan dari Badan Zakat Nasional. Tapi realisasinya itu justru baru sekitar 43 triliun di tahun 2023 dan baru 41 triliun di tahun 2024. Artinya masih sangat jauh sekali potensi itu bisa kita maksimalkan. Nah, kita baru bisa menggali sekitar 13% dari potensi maksimalnya itu, Maria. Kalau kita lihat data Basnas itu pengumpulan zakat memang naik sebenarnya konsisten ya dari 14 triliun. Saya cek datanya dari 14 triliun di tahun 2021, kemudian 22 triliun di tahun 2022, sampai 32 triliun di 2023. Nah, salah satu penyebabnya kalau menurut Center of Sharia Economic Development atau CSED Indef ya, adalah literasi keuangan syariah yang masih timpang nih di Indonesia, Maria. Misalkan kita geser dikit ke data OJK, indeks literasi keuangan syariah itu kita baru 39%. Bandingkan sama literasi keuangan konvensional yang udah di atas 65%. Oh, jauh banget. Jadi banyak orang yang belum ngerti apa itu zakat mal, apa bedanya dengan zakat fitrah, apa itu zakat penghasilan, zakat emas, zakat bahkan ada juga tuh menurut beberapa ijtima ulama itu ya bahwa investasi di pasar modal itu juga ada zakatnya gitu loh. Nah, sementara itu yang dibicarakan lain oleh CIS ini seperti bank emas dan stablecoin syariah itu juga belum sempat didiskusikan secara mendalam di kalangan umat muslim. Jadi selain Bitcoin gitu ya, Ethereum, umat muslim sebenarnya juga sudah memiliki nih koin syariah kita menyebutnya gitu ya dari lembaga Al-Haq. Nama kodenya itu ISLM. Coba nanti cek aja di data Coin Market Cap. Nah, jadi semuanya ini itu belum bisa menjadi arus utama di Indonesia. Kita punya kekuatan besar di sisi jumlah umat Islam, tapi ekosistem digitalnya itu masih butuh banyak dorongan, Maria. Apalagi kan daerah-daerah di luar Jawa ini kan masih minim banget nih aksesnya ke layanan keuangan syariah. Jadi kalau ditanya kenapa ekonomi syariah kita belum maksimal, ya jawabannya sederhana. Kita punya potensi, tapi belum punya cukup jembatan untuk menghubungkan semua potensi itu ke realitas masyarakat kita. Nah, buat yang mau baca bahasan lengkapnya dari zakat sampai peluang dan antara yang juga masuk dalam bahasan CIS Dev ini,
bisa langsung cek ke portal kabarbursa.com. Oke, Maria. Oke Alpin, ini saat ini juga kan pasar kripto kita menghijau kembali, tetapi pelaku pasar terlihat masih sangat berhati-hati. Kenapa demikian dan apakah prospek kripto ini masih cerah sepanjang tahun ini? Hmm. Ya, ini menarik karena pasar kripto itu kan sekarang lagi kayak orang rem gitu ya, tapi gasnya itu masih keinjek dikit. Nah, misalnya kayak Bitcoin ini sekarang udah tembus 86.783 USD atau setara 1,43 miliar. Kita tahu kan dalam sebulan terakhir itu Bitcoin itu turun sampai ke 1,2 miliar per koin. Nah, sementara Ethereum ini lebih ngebut lagi nih secara mingguan, dia naik 8,5%. Nah, tapi anehnya di kala apa koin-koin ini sedang naik, indeks Fear and Greed masih nongkrong di angka 34, Maria, alias zonanya masih was-was. Artinya pelaku pasar itu belum sepenuhnya pede gitu kan untuk mengkapitalisasi kripto. Nah, ada dua hal yang bisa dijelasin kondisi ini. Pertama, menurut laporan Citi Research bilang bahwa pasar kripto sekarang tuh sangat bergantung pada arus masuk dana ke ETF. Jadi ETF Bitcoin tuh udah narik lebih dari 36 miliar USD dan ini yang bikin Bitcoin bisa stabil di level atas. Tapi di saat yang bersamaan, pasar tahu banget bahwa regulasi kripto di bawah pemerintahan Donald Trump bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi mereka ini masih nunggu kepastian, terutama soal apakah stablecoin kayak apa namanya itu USDT dan USDC bakal tetap dominan atau digeser sama pemain baru kayak USDE dari Ethena Labs. Nah, kedua pasar kripto ini masih sangat sebenarnya sangat spekulatif, Maria. Meski kapitalisasinya udah tembus 2,85 triliun tadi ya, atau setara dengan 47.000 triliun, tapi fluktuasi harganya tetap tinggi. Bahkan dominasi Bitcoin saat ini mencapai 60,5%, yang artinya investor besar masih belum mau terlalu menyebar ke apa namanya ke altcoin secara lebih agresif. Jadi kalau ditanya kenapa pasar kripto masih sesuai judulnya masih pegang rem tangan ya, karena mereka tahu anginnya masih bisa berbalik arah. Tapi bukan berarti pesimis. Sebenarnya banyak sinyal positif dari ETF Bitcoin sendiri itu ya, dari pertumbuhan adopsi stablecoin sampai ke pematangan pasarnya. Oke, buat yang ingin baca lebih, yang ingin mengetahui lebih lengkap dan analisis sitiris, silakan baca di kabarbursa.com. Gitu, Maria. Baik Alpin, selain kedua topik tadi, apa artikel terpopuler hari ini di portal berita kabarbursa.com? Kalau kita tengok ke portal kabarbursa.com hari ini ada dua topik yang paling banyak dikulik pembaca ya. Itu datang dari sektor konsumsi dan perbankan digital. Yang pertama soal daya beli masyarakat nih jelang Lebaran yang ternyata belum sekencang tahun-tahun sebelumnya. Data dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO bilang target pertumbuhan penjualan retail yang seharusnya itu bisa tembus 100% baru mencapai sekitar 70%. Jadi kelihatan banget itu masyarakat itu masih ngerem belanjanya nih Maria nih. Padahal kan Ramadan udah masuk fase akhir. Nah, ini juga sejalan dengan data BPS yang menunjukkan impor barang konsumsi kita turun cukup tajam dibanding tahun lalu sampai 21% secara tahunan. Nah, kemudian sorotan yang kedua itu datang dari bank digital Cbank ya. Banyak yang penasaran kenapa bank digital satu ini bisa cetak laba bersih selama 3 tahun berturut-turut dan bahkan naik 57% dari tahun lalu. Nasabahnya juga udah tembus 17 juta orang dengan rata-rata transaksi hariannya itu 4,7 juta kali. Jadi wajar sih kalau berita ini menarik perhatian karena di tengah daya beli yang lagi loyo justru si bank itu bisa menunjukkan kinerja yang solid. Nah, buat yang pengen ngulik lebih jauh soal tren konsumsi menjelang Lebaran dan gimana strategi bank digital bertahan di tengah kondisi ekonomi yang serba dinamis ini, bisa langsung cek artikelnya di portal kabarbursa.com. Terima kasih, Maria. Baik, terima kasih Alpin untuk waktu serta penjelasannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas kembali.